so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vidya Dharma Anaraga. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan tema pasar modal. Bersama saya Muhammad Ridho Ajiri Andika dan rekan di sebelah kiri saya. Nama saya Elan Putri Herlena. Nama saya Alifah Putri Hidra Zahra. Nama saya Safa Hafidah. Nama saya Andrianto Ramdan dan Nah, sekarang kita mengenal yuk apa itu pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang di dalamnya menjual instrumental yang bersifat jangka panjang atau investasi jangka panjang. Dalam pasar modal ini, dia menjual segala instrumental yang bersifat jangka panjang seperti saham, reksadana, dan obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, yang selanjutnya ada fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal yang pertama adalah sebagai sarana perusahaan atau sebagai sarana pendanaan. Dan yang kedua adalah sebagai sarana bagi masyarakat. Dan yang ketiga, fungsi pasar modal lainnya diperlukan sebagai instrumen untuk meningkatkan pendanaan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Pengertian saham adalah terbentuk dari nilai emiten yang dipakai untuk mengantarkan pemilik saham. Keuntungan saham terbagi menjadi dua, yaitu dividen merupakan pembagian pembentukan dari hasil keuntungan perusahaan tersebut. Yang kedua, dalam bentuk uang capital gain merupakan hasil harga beli dan harga jual. Obligasi adalah hutang, sedangkan saham adalah surah terbentuk dari aset perusahaan. Perbedaan tersebut berdasarkan dari keuntungan obligasi, yaitu keamanan. Ketika perusahaan mengalami kebangkrutan, maka pemberian utang dan pemegangan obligasi akan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan aset perusahaan. Keuntungannya terdapat dari tiga, yaitu kupon, memberikan pendapat obligasi di mana pemegang obligasi akan mendapatkan bunga secara rutin selama obligasi berlangsung. Yang kedua, di samping penghasilan berupa kupon, pemegang obligasi dapat memperjualbelikan obligasi yang mendapatkan capital gain. Yang ketiga, pendapatan tetap. Ketika berinvestasi, ada kalanya investor mencari instrumen investasi dengan return atau hasil imbal yang dapat diprediksi. Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau sebagai sekumpul investor untuk berinvestasi dalam instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke dalam portofolio investasi seperti saham, obligasi, pasar uang ataupun FX atau security lainnya. Keuntungan reksadana: 1. Keamanan. Aset-aset investasi seperti emas atau properti tentu memiliki resiko kehilangan atau kebakaran jika tidak menjaganya dengan baik. 2. Bebas pajak. Keuntungan yang Anda dapatkan dari hasil investasi. Reksadana wajib bebas dari pajak sehingga akan dapat mendapatkan. 3. Fleksibel. Reksadana memberikan kemudahan bagi Anda untuk dapat membelikan dan menjualnya kapan saja dengan keinginan Anda, baik sebagian ataupun seluruhnya. Nah, selanjutnya masih banyak yang bingung kan perbedaan saham dan obligasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan saham dan obligasi. Bisa dilihat di tabel yang atas ini ya. Nah, yang pertama tentu saja dengan pengertian. Saham merupakan surat kepemilikan perusahaan, sedangkan obligasi merupakan surat hutang. Lalu selanjutnya pada badan yang mengeluarkannya. Pada saham dia yang mengeluarkan adalah perusahaan terbuka atau TBK, sedangkan pada obligasi yang mengeluarkannya adalah pemerintahan atau perusahaan. Sedangkan pembagian keuntungan. Pada saham pembagian keuntungannya diambil secara bersih atau dari untung ke perusahaan. Sedangkan pada obligasi dia mengambil dari bunga dan harga pokok. Sedangkan pada jangka tempo, di saham jangka tempo yang mereka lakukan yaitu
tidak terbatas, sedangkan di obligasi terbatas. Lalu pembeda yang terakhir ya adalah resiko investasi. Pada resiko investasi ini, saham besar karena perusahaan bisa bangkrut atau rugi, sedangkan obligasi kecil karena perusahaan wajib membayar, tidak mempedulikan keuntungan perusahaan. Pasar perdana. Jika diuraikan lebih lengkap, di dalam pasar perdana, efek ditawarkan kepada investor atau pemodal oleh pihak penjamin emisi atau underwriter melalui perantara pedagang efek, broker dealer, sebagai agen penjual saham. Pasar sekunder adalah pasar yang memperdagangkan berbagai efek setelah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Contoh transaksi pasar sekunder dapat Anda lihat dalam kegiatan trading menggunakan software online atau aplikasi sehari-hari. Mungkin cukup sekian materi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.